oleh karena kasih-Mu kepada kami, maka kami boleh ada di tempat ini. Oleh karena kasih-Mu kepada kami, maka kami diberikan pengharapan baru, pengharapan yang memberikan kepastian akan keselamatan di dalam kehidupan kami. Maka itu bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami bejana untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sebab itu Bapa, kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu, kami rindu agar firman-Mu mampu mengubah kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu mampu menuntun kami untuk masuk pada rancangan dan kehendak-Mu. Bagilah hamba-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahannya. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan hamba-Mu untuk membahasakan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Nah, kita masih belajar tentang bagaimana kita membangun karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Kalau minggu kemarin kita udah belajar dengan tema murah hati. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, nas kita diambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 22. Ya, Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita tahu kisah tentang anak yang hilang yang terdapat dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 30. Tetapi kita akan belajar tentang khusus untuk Lukas 15 ayat yang 20. Mari kita akan belajar bersama. 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Kristus, ya, segala sesuatu itu dimulai dari diri kita. Ini harus menjadi satu prinsip dalam hidup kita. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai orang lain. Kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, maka kita harus menghormati orang lain. Kalau kita ingin dikasihi orang lain, maka kita harus mengasihi orang lain. Kalau kita ingin diampuni, maka kita harus mengampuni orang lain. Jadi itu artinya bahwa segala sesuatu itu bersumber dari diri kita. Bagaimana sikap kita kepada orang lain, bagaimana respon kita terhadap orang lain, maka itu yang akan kita terima. Nah, kita ada pepatah yang mengatakan apa yang kita berikan akan kembali, apa yang kita simpan akan hilang. Maksudnya adalah kalau kita memberikan kasih kita kepada orang lain, maka kasih itu akan kembali kepada kita. Kalau kita mengampuni orang lain, maka pengampunan itu akan juga kembali kepada kita. Kalau kita menghargai orang lain, maka orang lain itu pun juga akan menghargai kita. Nah, ini prinsip yang harus kita pahami. Dan hal ini juga diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Mari kita akan membaca bersama ayat ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Coba perhatikan,
segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, maka perbuatan demikian juga kepada mereka. Inilah yang harus kita pahami. Dan prinsip ini juga menjadi prinsip yang disebut dengan tabur tuai. Kalau kita menabur angin, maka kita akan menuai badai. Jadi lebih besar yang kembali kepada kita. Kalau kita menabur kebencian, maka kebencian itu akan berbalik kepada kita dan lebih besar. Nah, inilah Bapak Ibu. Nah, ada beberapa kisah dalam Alkitab yang menarik tentang kasih dan pengampunan. Pertama adalah Yusuf. Kita tahu kisah Yusuf. Ya. Yusuf masih muda ketika dia dijual. Saudaranya membenci dia. Saudaranya itu tidak suka dengan dia. Akhirnya dia dijual. Di tempat Potifar dia diperlakukan dengan tidak semestinya. Akhirnya dia masuk penjara. Di penjara juga dia dilupakan oleh orang yang ditolong olehnya. Tetapi karena Yusuf memiliki karakter yang baik, maka ketika dia menjadi pemimpin atau orang kedua di Mesir, itu tidak hilang dari dirinya. Sehingga kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, ketika ayahnya Yakub meninggal dunia, saudaranya mulai panik. Jangan-jangan nanti Yusuf membalas dendam kepada kita. Tetapi apa yang dilakukan? Dalam ayat ke-20 dia katakan, memang kau mereka-merekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-merekakan yang baik. Itu artinya apa? Artinya bahwa dia itu punya karakter mengasihi dan mengampuni. Ya. Kenapa? Karena kasih dan pengampunan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak mungkin bisa mengampuni orang kalau kita tidak mengasihi. Kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau kita tidak mengampuni. Kisah yang kedua adalah perempuan yang berzina. Ya. Yesus menunjukkan di sini bahwa menurut hukum yang ada pada waktu itu, menurut hukum Taurat, orang yang berzina itu harus dirajam dengan batu. Tetapi Tuhan berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan yang pertama kali untuk melempari batu. Di sini Yesus juga menunjukkan karakternya sebagai seorang yang penuh kasih dan mengampuni. Kenapa? Karena manusia itu memang seringkali melakukan kesalahan, siapapun juga. Ya. Tetapi ketika kita punya kasih dan pengampunan, maka kita tidak akan melakukan justifikasi, kita tidak akan menghakimi orang lain. Tetapi kita akan memberikan kasih kita, pengampunan kita. Kemudian contoh yang ketiga adalah Raja Daud. Bapak Ibu, Raja Daud dilantik sebagai raja oleh Samuel. Waktu itu dia masih menjadi gembala domba, belum menjadi raja. Kemudian dia melakukan suatu tindakan yang spektakuler. Dia mengalahkan Goliat. Dan akhirnya seluruh Israel melihat bahwa Daud adalah seorang pemberani karena dia menjadi sahabat Tuhan. Ketika Daud menang perang, semua orang melulukan dia. Tetapi Saul tidak bisa terima itu. Karena apa? Karena Daud menjadi ancaman bagi dia. Sehingga dia
menginginkan kematian. Ada dua kesempatan yang harusnya dia bisa membunuh Saul. Pada waktu Saul ada di sebuah gua Adilam namanya, di mana waktu itu mungkin Saul itu malamnya terlalu banyak makan sambal, Bapak Ibu, sehingga pada saat itu dia mules. Nah kemudian dia ada di dalam gua, sementara Daud ada di dalamnya. Orang-orang yang bersama dengan dia selalu berkata, Tuhan berikan kepada kamu kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi apa yang kita tahu? Bagaimana mungkin aku membunuh orang yang diberkati? Jadi kenapa dia bisa begitu? Karena di dalam dirinya ada kasih dan pengampunan. Sekalipun dia dilakukan dengan hal yang tidak selayaknya dia terima. Berbicara tentang kasih dan pengampunan, mengapa kita perlu mengasihi dan mengampuni? Yang pertama karena itu adalah karakter ilahi. Ya. Jadi orang yang bisa mengasihi dan mengampuni itu punya karakter ilahi, punya sifat ilahi. Coba kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Yang sudah menemukan mungkin bisa membaca untuk kita semua. Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sangat jelas dikatakan di situ, kapan Tuhan mengasihi kita? Bukan ketika menjadi orang baik kita, tetapi ketika kita masih berdosa. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia ingin kita meneladani dia, punya karakter seperti dia. Ya. Berbicara tentang kasih dan pengampunan, itu bagaikan mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Nah, kalau kita menemukan uang hanya sebelah gambarnya, ada enggak kira-kira uang yang hanya sebelah gambarnya? Enggak ada. Ada. Monopoli. Uang monopoli kan hanya sebelah kok. Sebelah kan tidak ada itu. Tetapi tidak berlaku. Kenapa? Karena hanya sebelah. Harus dua-duanya. Dan kertasnya pun juga berbeda. Kan begitu. Itu artinya bahwa kalau kita mengasihi, maka kita harus mengampuni. Kalau kita mengampuni, kita harus mengasihi. Itu dua hal. Itu adalah paket. Itu adalah simetris. Ya. Kalau ada orang itu berkata aku mengasihi, tetapi dia tidak bisa mengampuni, maka sesungguhnya dia sedang melakukan playing victim. Ya. Jadi dia sedang melakukan satu tindakan yang tidak selaras dengan apa yang dikatakan. Dia tidak berintegritas. Bapak Ibu, seringkali kita menemukan itu. Ada orang di depan, wah terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Nah di belakang memang kok, gitu ya. Nah, ini yang harus dilihat. Kemudian yang ketiga, mengapa kita perlu mengasihi dan mengampuni? Alasan yang ketiga, karena itu adalah kekuatan orang percaya. Jadi
Ketika kita bisa mengasihi dan mengampuni, itu berarti bahwa saudara dan saya punya kekuatan ilahi di dalam diri kita. Coba perhatikan dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 47. Lukas pasal 7 ayat 47. Coba yang sudah menemukan bisa membaca untuk kita. Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kita melihat apa yang dikatakan di situ. Kalau orang itu banyak berbuat kasih, ya, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi simetris, ya. Kalau kita banyak berbuat kasih, itu artinya kita juga akan diampuni dosa kita. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira kita kepengen nggak Tuhan mengampuni kita? Pasti semua berjalan kepingin. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Banyak berbuat kasih. Nah, menarik ya. Nah. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa antara mengasihi dan mengampuni itu dua hal yang tak terpisahkan, dan efeknya kepada diri kita. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita atau bagaimana cara memiliki karakter kasih dan pengampunan itu. Di dalam pembacaan tadi kita sudah membicarakan dalam Lukas 15 yang ke-20. Ada dua hal yang dapat kita belajar dari sini. Yang pertama, untuk bisa mengasihi dan mengampuni itu harus dimulai dari hati kita. Nah, coba perhatikan bapaknya tadi. Bapaknya itu sangat dikecewakan anaknya. Kenapa dikecewakan? Bapaknya belum mati, anaknya masih ada warisan. Ya, orang Jawa kok ini kakek mati gitu. Kok rumah apa aku ki jek seger buger kayak begini, kok kowe njaluk warisan dibagi iku lho. Tetapi apa? Bapaknya memberikan. Oke, baik, enggak apa-apa, dibagi. Dibagi, dikasih. Lalu kemudian dalam kisah itu apa diceritakan? Kemudian anaknya yang bungsu ini dia bersukacita, bersenang-senang, kemudian dia pergi. Jadi dia menjadi OKB. Tahu OKB? Orang kaya baru, begitu ya. Wah, dia pesta, dia hedonisme, dia cari kesenangan, begitu ya. Tetapi akhirnya hartanya habis juga, ya. Jadi itu yang namanya uang yang digunakan untuk konsumerisme, jadi untuk kebutuhan, ya, bukan untuk investasi, kan gitu kan? Ketika dia habis, dia mulai menyesal, ya, mulai menyesal, lalu kemudian dia kepengen balik ke orang tuanya, ya. Ketika bapaknya ini melihat anaknya, apa yang dilakukan? Apakah dia kata,
laknat kae. Lah kono sekarang lah keledang balik usir aja gitu. Enggak Bapak Ibu. Dikatakan di situ ketika melihat anaknya tergeraklah hatinya melihat kondisi anaknya. Ada satu istilah begini, sejahat-jahatnya macam tidak akan pernah makan anaknya, kan begitu ya. Nah akhirnya betul, begitu dia melihat anaknya langsung tergerak hatinya, ini anakku. Mengapa Alkitab berkata tergeraklah hati? Kalau dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10, hati itu adalah pusat segala sesuatu. Coba kita baca dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Coba dibaca Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Halo. Ya. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan pada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, ada peribahasa. Dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa tahu. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus mulai menata hati kita. Kita harus menjaga hati kita. Ada lagu yang dinyanyikan oleh Opi kalau tidak salah ya. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, titipan ilahi, tek tek jun, kan gitu ya. Lagunya kan begitu kan. Nah, rupanya Amsal 4 ayat 23 juga berbicara itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Itu artinya menjaga hati itu kita harus tetap menjaga hati kita agar sefrekuensi dengan hati Tuhan. Connect Bapak itu dengan hati Bapa. Ada hubungan dengan hati Bapa. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Nah, caranya bagaimana kita menjaga hati kita? Mari kita baca dari Efesus pasal 4 ayat 31. Efesus 4:31. Silakan dibaca. Efesus 4 ayat 31. Segala kepanitan, kegedaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, caranya bagaimana? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah itu harus dibuang. Demikian juga segala kejahatan. Jadi ini Bapak Ibu, kenapa itu perlu dibuang? Ya, supaya tidak bercampur di dalam. Istilahnya itu begini. Kalau kita habis minum kopi, kemudian kita mau minum air putih, maka endapan kopi itu harus dibuang. Kalau nggak dibuang apa terjadi? Ya tetap warnanya hitam, kan begitu? Nggak mungkin bisa. Sudah dicuci, dibersihkan, baru dikasih air putih, jadilah putih.
air kok. Sebenarnya salah air putih ya. Air bening. Air putih itu susu Bapak Ibu. Ya. Nah, cuma kita udah salah kaprah. Jadi hati kita akan terjaga dengan baik kalau kita membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Nah, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Itu juga kita harus minta hati yang dibaharui. Dalam ayat 12 dan 19, ya, di situ dikisahkan tentang anak bungsu itu. Pada awalnya dia hanya mencari kesenangan sendiri. Kemudian dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah. Maka itu ayat yang ke-19 itu berbicara bahwa aku harus kembali kepada Bapa. Butuh keberanian, butuh tekad, butuh kemauan. Gitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mengasihi dan mengampuni, maka kita harus membuang apa yang ada dalam diri kita. Yang racun-racun itu kita melakukan apa yang disebut dengan detoksifikasi. Jadi racun-racun itu harus dibuang Bapak Ibu. Kemudian kita minta hati yang baru, hati yang diperbaharui. Kenapa? Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak tertarik dengan apa kita lakukan. Tuhan tidak tertarik dengan kekayaan kita, dan tidak tertarik dengan kepandaian kita. Apa yang membuat Tuhan tertarik adalah hati kita. Karena kalau hati kita bersih, maka perbuatan kita bersih. Ya. Kalau hati kita itu bersih, maka apa yang kita lakukan, perkataan kita juga bersih. Maka itu semuanya harus dimulai dari hati. Kemudian yang kedua, ada istilah yang mungkin populer ya, jangan jaim. Ya, jaim itu apa? Jaga image. Tapi bahasa yang lain itu jaga gengsi, kan begitu kan? Coba perhatikan, ketika melihat anaknya tadi, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Dia tidak duduk diam di depan pintu begitu mengunggah. Tapi ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Oh gitu ya. Wih, halo, langsung peluk. Kira-kira hati anaknya gimana? Manyes begitu ya. Ternyata ya, bapak saya itu punya hati yang luar biasa. Bapak Ibu, budaya kita itu dikendalikan oleh perasaan kita. Orientasinya adalah pada diri kita sendiri. Ini yang sering kali terjadi. Jadi aku kan wong tua, aku kan lebih tua ketimbang dia dong yang harus munduk-munduk ke saya. Gitu ya, kadang-kadang kita gitu ya. Maka itu saya pernah sampaikan, orang tua itu punya hukum 2. Tahu? Yang pertama, orang tua tidak pernah bersalah. Yang kedua, kalau bersalah, lihat hukum yang pertama. Betul ya? Jadi itu orang tua itu begitu tuh di mana-mana. Itu adalah karena budaya kita yang tidak baik. Ya. Apa salahnya sih? Kan gitu. Saya percaya hati anak itu akan lilih Bapak Ibu. Kalau orang tuanya lenangdu, Bapak Ibu sering tidak melakukan kesalahan ya gitu. Wih, langsung anaknya lihat gawe gimana? Ibu ingin jalan-jalan, langsung Bapak Ibu aja kan jalan-jalan kok ibu.
Pokoknya aku pengen yang gitu. Aku ambil tangan sih ya. Tak gue lagi. Sih, nang BPR sih aku. Loh, Bapak Ibu, sekarang BPR itu ada yang dulu, ada nabung untuk kelencaran, ada loh ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini, mari kita buang segala cahaya kita, sikap kita kepada mungkin orang yang lebih muda, mungkin kepada anak, itu harus mulai kita. Kenapa kita lakukan itu? Karena ini terkait dengan bagaimana kita memiliki karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam pembacaan kita, mari kita akan lihat di dalam Lukas pasal 15 ini. Ayat yang ke-17 dan 18. Dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana kasih dan pengampunan itu yang dia terima anak ini, yang dia yakini menjadikan dia punya nyali, tidak punya keberanian. Ya. Nah ini, maka itu mari kita belajar dari Tuhan Yesus untuk kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati. Ya. Mari kita lihat dalam Filipi pasal 2 yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Yang sudah menemukan mungkin bisa membaca untuk kita. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2:8. Nah, Bapak Ibu, kita belajar tentang Tuhan Yesus. Ya, Yesus jaim enggak? Enggak. Dia Allah turun ke dalam dunia. Ya. Bukan itu saja, tetapi dia mau merendahkan dirinya. Dia mau taat. Pernah nggak terpikir dalam pikiran kita? Apakah Allah tidak bisa mengampuni, menyelamatkan manusia dengan cara yang lain? Ya. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Karena apa? Dia itu kun fayakun. Tahu artinya kun fayakun ya? Apa dikatakan jadi-jadi. Jadi kalau dia berkata aku dengan cara begini, tetapi itu tidak dilakukan. Dia mengutus putranya turun ke dalam dunia menjadi manusia. Itu bukan hanya sekedar berkorban, tapi juga memberikan teladan kepada kita, agar kita sebagai orang percaya itu hidup sesuai dengan apa yang dia lakukan. Yuk kita lihat juga di dalam Amsal. Amsal 16 ayat 18. 16 ayat 18. Salah.
Jadi saya ngancani Pak Aris ini. Saya berarti salah kutip tadi ya. Betul ya? Amsal tadi betul enggak ya? Asal 16 tadi. Saya. Iya, 18 coba. Nah, ternyata saya enggak salah Pak Aris. Salah saya adalah saya ngelihat ini kejadian gitu. Kok beda aku, grogi saya. Jadi di situ dikatakan apa? Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Maksudnya apa? Kalau kita congkak, kalau kita tinggi hati, kita tinggal tunggu waktu. Ya. Kemudian 18 ayat yang ke-12. Nah ini. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Hati-hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, Bapak Ibu pengen dihormati enggak? Kalau kita kembali dengan apa yang dikatakan dalam Filipi pasal yang kedua ayat 9 dan 10 itu selaras. Ya. Coba kita lihat dalam Filipi pasal 2 tadi ayat 9 dan 10. Ya, Filipi silakan dibaca 2 ayat 9 10. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, mengapa Tuhan Yesus ditinggikan? Ayat yang ke-8 tadi, ya. Dia katakan bahwa ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oh, hari gitu kan? Jadi ini Bapak, mari kita memiliki hati yang betul-betul dikuduskan, disucikan. Mari kita belajar untuk mengasihi dan mengampuni. Mengapa kita perlu belajar? Karena manusia itu seperti landak, Bapak Ibu. Ya, landak itu tidak jauh, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dekat ada masalah enggak? Ada. Ketika dekat yang terjadi apa? Durinya nyocok-nyocok begitu ya. Nah, tetapi karena kita punya hati yang diperbarui, kita tidak jaim, maka sekali nyocok-nyocok tetap baik. Maka itu Bapak Ibu, jadilah buah durian, kan gitu kan? Buah durian itu luarnya berduri, tetapi dalamnya Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau yang namanya durian petruk, musangking. Tetapi kalau di Lampung namanya beda. Namanya durian kakus. Tahu kakus ya? Zaman dulu kan kita kecil dulu di desa itu kan kakus populer itu. Ini namanya itu. Jadi Bapak Ibu, mungkin orang melihat kita seperti durian, tetapi hati kita, karena dilihat Tuhan itu apa? Dalam sini, bukan yang di luar, kan gitu. Walaupun mungkin sering nyocok-nyocok kan begitu, tapi karena hatinya itu baik, ya tidak apa-apa. Aku mengasihimu ya, aku mengampuni. Wih, top Marco top Ciami. Leono jempol limo kabeh ditunjuki.
Oke, mari kita kan mulai belajar ini. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita memiliki karakter kasih dan pengampunan. Ya. Dan kita terus belajar, kita terus membangun itu semuanya. Ya. Kita bangun terus, dan itu tidak bisa terjadi dalam 1-2 hari. Karakter itu bukan hanya 1-2 hari, setahun 2 tahun, tidak. Tetapi seumur hidup kita terus menerus berproses untuk membangun karakter kita. Ya. Kadang-kadang kita jatuh. Tetapi yang terpenting itu bukan kenapa saya jatuh. Yang terpenting adalah bagaimana saya bangun, kan begitu. Seperti anak, ketika dia jatuh, orang tua kan tidak berkata, "Hei, diprok ini kuno," gitu. Enggak kan? "Ayo, pintar kan begitu. Ayo, gak apa-apa, sehat kan begitu kan." Tapi lo jatuh, rasain kowe, biaya motornya lagi. Oh, makanya tuh taruh mata di sini. Lu kan ada mata kaki bisa, tapi tidak bisa ngeliat. Bapak Ibu, ini ya, kita membangun karakter ilahi itu adalah proses seumur hidup, terus belajar. Maka itu saya sepakat selalu adakan orang yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik, kan begitu kan? Nah, kemudian ada pepatah lagi mengatakan kucing tidak akan jatuh pada tungku yang sama. Ya, yang namanya jatuh itu tetap tidak enak, Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang namanya jatuh. Haleluya. Wah, nggak ada, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, hidup juga begitu. Nggak selamanya kita itu bangun bisa ada di atas. Kadang-kadang kita jatuh. Tapi mari kita belajar. Kenapa kita belajar? Karena dikatakan dalam Matius pasal 5:48. Mari kita akan baca bersama. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Maksudnya adalah di mana kita sedang menuju sebuah proses seperti Bapa, seperti Kristus. Karena kita ajar cerminan. Mari kita bangun karakter kita agar kita menjadi manusia yang excellent, manusia yang unggul. Kalau itu kita lakukan, maka sesungguhnya kita sedang mengerjakan amanat Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami untuk kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin.